Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi ke channel YouTube saya Lia Mahu. Untuk profilnya Anda bisa lihat di sini. Pada video kali ini saya akan membahas tugas dari implementasi pengujian sistem. Judul yang saya ambil di sini adalah Sistem Informasi Pelayanan Dokumen Kependudukan. Oke, untuk tidak membuang-buang durasi lagi, mari kita sama-sama saksikan video pembahasannya. Selamat menonton. Oke, di sini akan ada 5 pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, model pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, flowchart. Yang ketiga, entitas relationship diagram. Yang keempat, pengujian white box dan black box. Yang kelima, implementasi sistem. Kita masuk dengan yang pertama. Yang pertama yaitu model pengembangan perangkat lunak. Model pengembangan perangkat lunak yang saya gunakan yaitu model waterfall. Model waterfall merupakan model yang tahap pengerjaannya dilakukan secara berurutan. Dimulai dengan tahap analisis, tahapan desain, tahapan coding, tahapan implementasi dan testing, tahapan maintenance. Kalian pasti bertanya, apa sih maksud dari tahapan-tahapan ini? Saya akan menjelaskan satu persatu. Tahapan analisis, yaitu tahapan ini saya melakukan proses menspesifikasikan perangkat keras dan kebutuhan perangkat lunak. Pada tahapan ini, saya melakukan penentuan pokok permasalahan melalui cara observasi. Yang kedua, tahapan desain. Pada tahapan ini meliputi perencanaan sistem. Tahapan ini merupakan tahapan langkah awal merancang sistem dan penetapan fitur. Setelah itu menerapkan fungsi dari fitur-fitur sistem tersebut. Yang ketiga, ada coding. Pada tahapan ini merupakan tahapan di mana saya melakukan translasi dari tahapan desain ke dalam tahapan perangkat lunak. Pada proses ini saya penulisan kode menggunakan bahasa pemrograman berbasis HTML dan PHP dengan menggunakan Exam dan Notepad. Yang keempat, implementasi dan testing. Setelah pembuatan selesai dilakukan pengujian. Apakah sudah sesuai yang diharapkan pada perencanaan sebelumnya, apakah belum. Metode yang digunakan yaitu metode white box testing dan black box testing. Tahapan akhir dari perencanaan ini adalah maintenance. Website yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan-kesalahan yang tidak ditemukan pada tahapan-tahapan sebelumnya. Pembahasan yang kedua yaitu flowchart. Flowchart link menu. Kalian bisa lihat pada layar. Di situ ada mulai, beranda, dokumen KK, dokumen KTP, dokumen akta, tentang kami, dan login admin. Ada flowchart beranda. Flowchart beranda diawali dengan start, link beranda, dan return. Flowchart input data KK. Flowchart input data KK diawali dengan start, input data KK, simpan data, tampilkan halaman tidak disimpan, data disimpan, tampilkan halaman KK, dan selesai. Ada flowchart input data KTP, flowchart input data akta, dan flowchart input data mutasi. Saya akan menjelaskan inti dari flowchart inputan keseluruhan, di mana diawali dengan start, setelah itu melakukan inputan dari data-data tersebut, setelah itu menyimpannya ke dalam simpan data ke dalam database. Jika datanya tersimpan ke dalam database akan menampilkan tampilan halaman dari dokumen tersebut. Tetapi jika data tidak tersimpan, maka akan menampilkan pesan tidak disimpan dan akan melakukan inputan kembali. Flowchart tentang kami. Flowchart tentang kami di sini diawali dengan start, tentang kami, return. Di dalam flowchart itu hanya ada start tentang kami karena cuma ada tentang profil dari
Dinas Kependidikan. Flowchart login. Flowchart login dimulai dengan start, masukkan username dan password, akan melakukan proses. Jika dalam prosesnya username dan password salah, maka akan diulangi untuk meminta masukkan username dan password kembali. Tetapi jika prosesnya benar, maka sistem akan menampilkan menu utama dari halaman admin. Selanjutnya ada flowchart menu utama dari admin. Itu ada mulai, beranda, dokumen KK, dokumen KTP, dokumen akta, dokumen mutasi, dan data user. Itu adalah link beranda, link dokumen KK, ada link-link dari yang tadi saya sudah jelaskan. Itu flowchart beranda admin ada start, link beranda, dan return. Flowchart cetak dokumen. Flowchart cetak dokumen di sini diawali dengan start, masukkan ID, akan melakukan proses mencari ID tersebut. Apakah ID itu ditemukan? Jika tidak, akan diminta untuk masukkan ID kembali. Tetapi jika ID ditemukan, maka akan melakukan proses cetak dokumen dan selesai. Pembahasan yang ketiga yaitu entitas relationship diagram. Ini adalah gambaran yang saya terapkan dalam entitas relationship diagram. Kalian pasti bertanya, maksudnya gambar itu apa sih? Di sini user memiliki data penduduk dan data-data penduduk tersebut akan diinput ke dalam sistem berupa data KTP, data KK, data akta maupun data mutasi. Setelah user telah menginput data-data tersebut tadi, maka admin akan mengambil alih dengan memproses data-data tersebut untuk mencetaknya menjadi dokumen. Admin di sini juga mengelola halaman utama dari user maupun admin sendiri. Kita masuk dengan pembahasan keempat, yaitu pengujian white box dan pengujian black box. Ini adalah tabel dari pengujian white box. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh dari tabel tersebut, saya akan menjelaskan sedikit tentang flow graph. Flow graph merupakan grafik yang digunakan untuk menggambarkan aliran kontrol dari sebuah program. Kompleksitas siklomatis merupakan metrik tradisional yang menghitung tingkat kompleksitas suatu metode atau prosedur. Kompleksitas siklomatik digunakan untuk mencari jumlah fat dalam suatu flow graph. Jadi untuk mencari kompleksitas siklomatik digunakan dua rumus, yaitu Fg sama dengan E kurang N tambah 2, dan cara kedua yaitu Fg sama dengan P tambah 1, di mana E sendiri adalah edge, disebut sebagai notasi garis panah atau link, menggambarkan aliran kontrol. N sendiri adalah node, disebut sebagai notasi lingkaran. Dan P sendiri merupakan predikat node-node yang bercabang. Region adalah jumlah wilayah kompleksitas siklomatik. Jadi untuk mendapatkan region, maka kita cari terlebih dahulu kompleksitas siklomatis, jumlah fat dari kompleksitas siklomatis. Nah, untuk independen fat sendiri adalah jalur-jalur dari flow graph itu sendiri. Misalnya pada gambar, pada fat pertama yaitu 1, 2, 3, 5, 4, 2, yang kedua 1, 2, 3, 5, 6, dan 7. Secara keseluruhan yang telah saya buat, kalian bisa lihat sendiri di gambar. Untuk lebih jelasnya, nanti kalian bisa cari sesuai dengan apa yang telah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, pengujian white box. Pengujian tampilan halaman utama. Ini adalah tampilan halaman utama di mana saya membuka browser dan hasil berhasil masuk pada wilayah beranda.
pengujian tampilan halaman kartu keluarga, menekan kartu keluarga, dan berhasil masuk ke halaman kartu keluarga. Pengujian tampilan halaman KTP, menekan kartu keluarga, kartu KTP, berhasil masuk ke halaman dan saat menginput data dan melakukan penyimpanan, sistem gagal menyimpan. Untuk pengujian tampilan akta pun sama dengan tampilan KTP. Pengujian tampilan mutasi sama seperti tampilan KTP. Untuk pengujian tampilan tentang kami, menekan halaman tentang kami dan berhasil masuk ke halaman tentang kami. Pengujian halaman tampilan login admin, menekan halaman login admin, berhasil masuk ke halaman login admin. Untuk pengujian halaman beranda, untuk pengujian halaman admin sendiri itu gagal masuk ke halaman admin karena pada saat memasukkan username dan paspor, sistem gagal untuk masuk. Kalian bisa lihat sendiri di gambar itu saya telah melakukan pengujian. Ada sisa yang sesuai harapan saya dan ada juga yang gagal. Kita masuk dengan pembahasan yang kelima, yaitu implementasi sistem informasi pelayanan dokumen penduduk. Ini adalah sistem informasi pelayanan dokumen. Ini adalah tampilan halaman utama dari sistem yang telah saya buat, di mana halaman utamanya ada beranda, kartu keluarga, KTP, akta, mutasi tentang kami, login. Termasuk ke halaman kartu keluarga. Ini adalah halaman kartu keluarga. Kita akan coba mengisi. ID kepala keluarga, alamat, desa, kelurahan, kecamatan, itu Kabupaten Maluku Tengah. Isi kita akan mencoba menyimpan. Tambah data keluarga berhasil. Halaman KTP, halaman akta, halaman mutasi, di sini pada halaman KTP, akta, dan mutasi belum bisa melakukan pengisian, belum bisa menyimpan. Halaman tentang kami. Ini adalah halaman admin, di mana ada beranda, kartu keluarga, KTP, akta, dan mutasi. Untuk melakukan cetak masih belum bisa untuk
masuk ke halaman cetak. Itulah sedikit penjelasan dari video pembahasan kali ini. Saya pribadi menyadari masih banyak kekurangan dan kegagalan dalam video pembahasan kali ini, khususnya pada pembahasan implementasi sistem. Kegagalan dan kekurangan itu menjadikan saya untuk lebih giat lagi belajar. Dan untuk kekurangannya, saya mohon maaf. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton video pembahasan saya ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe.